Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Apipalpi dengan NIM 0310222049 dari kelas TB2. Di sini saya akan menjabarkan jawaban dari UAS dari mata kuliah Profesi Keguruan dengan dosen pengampu Ibu dosen Umi Nur Afini. Untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru tersebut, maka dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan. Yang pertama itu dengan membaca dan menulis karya ilmiah, dengan membaca, memahami, dan menulis jurnal ataupun makalah, maupun juga karya ilmiah dalam bidang pendidikan akan membuat guru mengembangkan profesionalisasinya. Selain menambah wawasan dan juga pengetahuan, membaca dan menulis karya ilmiah juga dapat mengasah keterampilan guru dalam menuangkan ide-ide baru di bidang pendidikan. Nah, yang kedua itu dengan mengikuti KKG atau kelompok kerja guru. KKG merupakan wadah profesionalisme guru yang bersifat aktif, kompak, dan akrab dalam membahas berbagai masalah profesional keguruan dengan prinsip dari guru, oleh guru, dan untuk guru dalam rangka pelaksanaan tugas. Nah, tujuan umum dari KKG ini adalah untuk meningkatkan kompetensi ataupun kemampuan profesional guru dalam melaksanakan tugas mengajar di sekolah. Nah, yang ketiga itu dengan mengikuti pelatihan. Nah, pelatihan yang perlu diikuti dalam meningkatkan kemampuan profesional dan juga pedagogik adalah pelatihan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas guru, terutama sekali dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga setelah mengikuti pelatihan tersebut, maka guru diharapkan akan memiliki pengalaman, keterampilan, dan juga pengetahuan baru tentang berbagai permasalahan pelaksanaan tugas guru, baik yang berhubungan dengan penguasaan materi pembelajaran, penguasaan metode, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran, termasuk upaya menanggulanginya, dan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan evaluasi atau penilaian hasil pembelajaran para siswa. Nah, untuk pertanyaan kedua ini, saya membuat peta konsep mengenai asal-usul kehidupan ataupun asal mula makhluk hidup. Nah, yang akan saya bahas ini ada 3 teori. Yang pertama itu ada teori dari abiogenesis, teori biogenesis, dan juga teori evolusi modern. Teori abiogenesis ini artinya adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari yang tidak hidup ataupun benda mati. Sedangkan teori biogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup juga. Nah, dari teori abiogenesis ini ada beberapa para ahli yang mendukung teori ini. Yang pertama itu ada Aristoteles, yang kedua itu ada Anthony van Leeuwenhoek, yang mana dari seorang Anthony van Leeuwenhoek ini bakal berkembangnya ilmu mikrobiologi karena beliau menemukan mikroskop sederhana untuk mengamati air rendaman untuk mendukung teori abiogenesis ini. Yang ketiga itu ada John Needham. Beliau juga melakukan percobaan teori abiogenesis yang mudah dengan melakukan eksperimen dengan rebusan air kaldu. Nah, untuk yang kedua itu ada teori biogenesis, di mana para ahli yang mendukung teori ini yang pertama ada Francisco Redi. Francisco Redi melakukan eksperimen dengan menggunakan daging mentah yang dimasukkan ke dalam wadah ataupun toples. Nah, yang kedua itu ada Lazzaro Spallanzani. Beliau ini melakukan eksperimen dengan merebus air kaldu untuk mensterilkan air kaldu yang merupakan rebusan daging. Terus yang ketiga itu ada Louis Pasteur. Louis Pasteur melakukan eksperimen yang mirip dengan Needham dan juga Spallanzani, tetapi Pasteur ini menggunakan satu labu yang di atasnya lalu dipasangkan pipa kaca berbentuk leher angsa. Nah, yang ketiga itu ada teori evolusi modern dengan para ahli yang mendukung teori ini, yaitu ada Harold Urey, Alexander Oparin, dan juga Stanley Milley. Nah, dalam peta konsep tentang asal mula makhluk hidup itu ada surat yang berkaitan dengan materi ini, yaitu pada surat As-Sajdah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatazakkarun, yang artinya Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia berkuasa
Ar-Rash. Bagimu tidak ada pelindung dan pemberian syafaat selain dirinya. Maka, apa kamu tidak memperhatikan? Untuk nomor 3 itu kompetensi guru yang bermasalah pada kasus tersebut itu yaitu pada kompetensi sosialnya. Nah, untuk solusinya dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu, guru diharapkan agar mampu membangun komunikasi dengan siswa secara baik agar pembelajaran yang dilakukan lebih menyenangkan dan juga tidak monoton. Yang kedua itu, guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan setiap pendapat dan juga memberikan sesi bertanya dan juga jawab setelah materi ajar disampaikan sehingga suasana itu tidak menjadi sepi dan juga canggung. Yang ketiga itu dengan menerapkan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan setiap perbedaan kemampuan belajar individu siswa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kemampuan belajar individu siswa itu berbeda. Ada yang misalnya dia lambat untuk mencerna pembelajaran, ada yang juga cepat. Nah, jadi untuk itu seorang guru itu harus mampu untuk memahami perbedaan dari kemampuan belajar individu siswa itu. Nah, dengan menggunakan berbagai gaya pembelajaran dan memberikan perhatian khusus kepada siswa yang sulit untuk berinteraksi. Dan yang keempat itu, guru itu juga dapat memberikan kuis atau pertanyaan kepada siswa sebagai tambahan nilai yang dilakukan di akhir pembelajaran. Nah, hal ini tuh dapat membuat siswa berlomba-lomba dan berebutan untuk menjawab sehingga mereka itu tidak lagi mengalami kesulitan ataupun malu dalam berkomunikasi atas apa yang ingin mereka sampaikan. Nah, untuk soal yang nomor 4, kompetensi guru yang bermasalah pada kasus di atas tersebut pada kompetensi sosial. Nah, di mana pada kasus ini terkait pada seorang guru yang mengalami kesulitan dalam membangun interaksi sosial. Untuk solusi pada kasus di atas dapat dilakukan dengan yang pertama itu, guru harus bisa mengalokasi waktu untuk kokurikuler seperti berkolaborasi dengan staf sekolah dalam proyek ataupun mengikuti seminar dan juga konferensi. Yang kedua itu, guru harus mampu meningkatkan komunikasi dengan sesama guru dan juga staf sekolah seperti berpartisipasi dalam acara perpisahan, berkolaborasi dalam proyek bersama, maupun mengunjungi kantor sekolah untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama guru dan juga staf. Nah, yang ketiga itu untuk mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan kompetensi sosial guru. Sebelum mengikuti pelatihan ini perlu mengetahui target atau juga dimensi-dimensi kompetensi, yaitu yang pertama itu dengan kerja tim, melihat peluang, peran dalam kegiatan kelompok, tanggung jawab sebagai warga, kepemimpinan relawan sosial, kedewasaan dalam berrelasi, berbagi, berempati, berkepedulian kepada sesama orang, toleransi, solusi konflik, menerima perbedaan, kerjasama, dan juga berkomunikasi. Nomor 5, dalam keterampilan abad 21 mengacu pada keterampilan yang dianggap penting bagi individu untuk berhasil pada era informasi dan juga globalisasi. Keterampilan ini meliputi kemampuan yang pertama berkomunikasi, long life learner, yaitu pembelajar seumur hidup, terus upgrade kompetensi. Yang ketiga itu ada kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar untuk belajar mengoptimalkan teknologi. Lalu ada refleksi, yaitu mampu menggunakan penilaian hasil belajar untuk meningkatkan kualitas belajar, kolaboratif, menerapkan student center, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan juga keterampilan TPEC atau Technological Pedagogical Content Knowledge merujuk pada pengetahuan yang dimiliki guru tentang bagaimana menggunakan teknologi secara efektif dalam pengajaran dan pembelajaran suatu konten atau mata pelajaran tertentu. Nah, contoh integrasi keterampilan abad 21 dan juga TPACK dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan melalui penggunaan teknologi untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan juga kreatif siswa. Misalnya nih, seorang guru biologi dapat menggunakan perangkat lunak simulasi untuk memvisualisasikan konsep genetika atau aspek TPK konten, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan juga kreatif melalui pemecahan masalah dan juga eksperimen virtual atau aspek keterampilan abad 21. Nah, integritas keterampilan abad 21 dan TPEC ini dalam pembelajaran dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman, serta memahami konten pelajaran yang secara lebih mendalam melalui teknologi. Pada pertanyaan nomor 6, kami menggunakan jurnal pada mini riset kami, yaitu jurnal Arindra Alfarizi Brasmatia 2022, analisis kemampuan guru dalam menerapkan Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPACK Surakarta Prodi S2 Pendidikan Sains Pasca Negara USM, yang kami gunakan sebagai bahan materi dari mini riset kami yang menunjukkan bahwa kemampuan profil TPACK guru berada pada kategori baik, mulai dari kemampuan guru dalam merancang dan mengelola pembelajaran, kemampuan guru dalam menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran, kemampuan guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam penyampaian materi kepada peserta didik,
pendidik, dan kemampuan pengetahuan guru dalam memahami konten yang berhubungan dengan teknologi. Hal ini menunjukkan hasil 78%. Nah, dari hasil tersebut dapat kita lihat bahwa penggunaan TPACK dalam keterampilan mengajar guru berhasil diterapkan kepada siswa dan siswi. Maka dari itu, dalam mendukung fasilitas mengajar terhadap siswa, kita sangat memerlukan peningkatan teknologi untuk mengembangkan konten ajar. Sekian dari penjabaran jawaban UAS mata kuliah profesi keguruan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.